Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama kami di FKMSP Ngepodcast. Salam Mahasantri. Di momentum kali ini sengaja kami datangkan narasumber yang luar biasa pokoknya. Anak muda, mahasiswa, perantauan asli Madura, kelahiran asli Madura, pokoknya Madura banget. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Arifal Abror. Narasumber kita hari ini merupakan salah satu mahasiswa yang mendapatkan pertukaran mahasiswa kelas internasional. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Mas Rival? Alhamdulillah luar biasa pada kesempatan kali ini, alhamdulillah sehat sekali. Luar biasa, ini mahasiswa yang begitu energik ya. Oke, langsung saja kita ke interviewnya. Karena ini menarik ya pembahasan podcast FKMSB kita pada kesempatan kali ini. Pertukaran mahasiswa internasional, tepatnya di Malaysia, di negeri jiran, kok bisa gitu? Ini mungkin pertanyaan yang mungkin tidak gampang untuk saya jawab ya, karena dari saking banyaknya lika-liku sampai berada pada titik ini. Jauh sebelum itu ada pertikaian-pertikaian, ada rintangan-rintangan yang mungkin sangat sulit untuk memang dilalui gitu. Dan memang ini perlu memang untuk saya sendiri harus mensyukuri itu. Kalau saya sendiri menyadari bahwa ini suatu hal yang mungkin menurut banyak orang adalah pencapaian, tapi menurut saya ini adalah hasil dari doa-doa teman-teman, dari doa-doa guru dan doa orang tua. Dan jadi dari berbagai macam lika-liku yang telah saya hadapi. Karena memang sebelumnya kalau boleh saya bilang bahwa saya berangkat ke Jogja karena saya FKMSB Jogja ya, teman-teman, dan saya kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Itu sebelumnya belum sama sekali mengenal Jogja, dan alhamdulillah sampai ke Jogja sangat mengenal Jogja dengan literasinya, dengan mahasiswa-mahasiswa yang sangat super aktif. Dan saya saat itu berada pada fakultas ekonomi, di mana banyak dari teman-teman saya itu yang memang super kaya gitu loh. Tidak hanya kaya, bahkan super kaya. Dan saat itu, saat awal masuk semester 1 saya insecure sekali karena melihat outfit dan lain semacamnya. Tapi saat itu saya bilang pada diri saya bahwa saya boleh kalah dalam segi kantong, dalam segi outfit dan semacamnya, tapi saya nggak boleh kalah sebagai orang Madura. Saya nggak boleh kalah dalam otak saya. Saya harus menjadi kompetitor yang hebat dalam berbagai prestasi. Makanya saya tunjukkan dalam berbagai kegiatan-kegiatan, saya harus unggul dalam itu. Di antaranya adalah pertukaran mahasiswa internasional yang dalam prodi saya yang menjalin MOU dengan International Islamic University Malaysia ini baru pertama kali, dan alhamdulillah saya menjadi satu-satunya orang Madura yang berada di sana. Itu panjang sekali itu ceritanya gitu. Dari ya mulai memang administratifnya, dari kita harus menyiapkan TOEFL, skor TOEFL, kita harus bisa bahasa Inggris gitu ya, dan lain semacamnya. Meskipun juga di luar itu ya keberanian dan apapun itu memang harus kita miliki memang untuk itu gitu. Faktor yang bagi saya itu bukan pencapaian sebenarnya, tapi bagi banyak orang itu pencapaian gitu. Oke, luar biasa ya, karena Mas Rival Abror ini salah satu kader terbaik FKMSB Jogja. Salah satu pengurus yang aktif di bagian PSDA. Iya Mas Rival? Iya, betul Luar sekali. biasa, alhamdulillah patut kita syukuri. Oke, ini kan tadi kita tanyakan tentang bagaimana kemudian bisa sampai di titik itu. Saya lebih sekarang menanyakan kepada motivasi apa yang perlu Mas Rival itu berikan kepada kita sebagai kader FKMSB, tentunya secara khusus dan secara umum bagi teman-teman yang lain sebagai perantau asli Madura. Kan Mas Rival ini Madura Tulen ya, asli Madura yang betul-betul punya jiwa dan semangat orang Madura. Kalau orang Madura itu bisa dibilang pekerja keras. Motivasi apa yang perlu kita pelajari dari Mas Rival Abror sendiri terkait tentang perjuangan anak muda, tentang pendidikan, dan tentang motivasi untuk masa depan? Oke, terkait motivasi ya, karena ini kadang tidak sama antar orang. Maksudnya begini, karena kadang latar belakang itu sangat memengaruhi apa yang memang kita harus lakukan. Pertama ya, saya menyadari bahwa saya seperti ini sekarang karena dibenturkan dengan faktor latar belakang saya memang kekurangan ekonomi. Itu pertama. Itu jadi pendorong saya untuk bagaimana, oh ini saya harus bangkit, saya harus tidak main-main kuliah gitu. Lah yang menjadi motivasi itu terutama bagi anak-anak FKMSB, kadang memang setelah mondok ya, santri setelah mondok itu kadang liar, dalam artian keluar kandang itu wes sakar PDW, kalau bahasa Jawanya itu wes sakar PDW, wes ya wes sudah kayak gitu ya. Padahal semestinya
ya banyak saya temukan yang nggak tahu esensi, nggak tahu intinya mahasiswa itu harus bagaimana gitu loh. Bahwa banyak peluang-peluang, kesempatan-kesempatan yang bahkan mahasiswa sendiri itu tidak tidak mau untuk itu, bahkan tidak pedulin untuk itu. Makanya motivasi terbesar saya pertama ya dari itu ya. Saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, dan sebelum saya di Jogja pun ayah saya wafat, dan itu yang memberanikan saya untuk, karena setelah ayah saya wafat 40 harinya ayah, ibu saya bilang ke saya, ibu saya bilang memohon maaf kepada saya di depan saya, "Maaf Reval," kepada saya di depannya, "Maaf Cong," gitu ya, "kamu nggak bisa ngelanjutin biaya pendidikanmu karena adik-adiknya." Lah itu menjadi cambukan bagi saya. Saya harus berani, harus tekad berangkat ke Jogja. Alhamdulillah saya bertemu dengan teman-teman FKM MISB yang sangat peduli eee, terhadap itu ya. Jadi, pastilah orang yang cari ilmu itu pasti ada jalan untuk jadi, pesan saya dalam motivasi ya, pastinya teman-teman punya motivasi sendiri untuk itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana untuk tahu gitu loh, untuk tidak lupa. Apalagi dari Madura berangkat ke Jogja itu untuk apa? Banyak yang lupa hal itu. Bahkan hanya untuk leha-leha dan semacamnya. Oke, luar biasa ya. Jadi dari motivasi Mas Rival tadi ada dua hal yang saya tangkap. Pertama, bahwa di balik apapun itu ada proses panjang dan perlu dan harus kita lalui. Yang kedua, bahwa kita tidak bisa menjadi orang luar biasa jika cara kita biasa-biasa. Wah, luar Luar biasa. biasa. Motivasi yang begitu luar biasa powernya dari Mas Rival untuk kita bersama. Terakhir nih, karena tadi tentang pertukaran internasional kok bisa gitu. Kemudian tentang motivasinya, terakhir pesan dari Mas Rival untuk teman-teman, karena kurang lebih 6 bulan ya satu semester di internasional pertukaran ini di Malaysia. Pesannya untuk teman-teman biar lebih punya gairah untuk melanjutkan pendidikan dan tidak main-main di situ. Pesan singkat saja, satu kata kalau bisa. Apa ya, bingung ya kalau satu kata itu. Kalau satu kata ya 2 kata sih. Iya, gak apa-apa, gak 2 apa-apa. kata. Kalau 2 kata itu ya apa ya, be spirit ya, semangat gitu. Semangat dalam artian ya berani dan punya tanggung jawab. Karena mahasiswa itu banyak toh yang mendefinisikan mahasiswa itu kan ya. Dari saking banyak definisi itu ya, bahwa mahasiswa itu adalah ini dan segala macamnya. Maka kesempatan ini tidak mungkin terulang lagi gitu ya. Kesempatan menjadi mahasiswa itu nggak mungkin terulang lagi, dan ini adalah momen di saat memang kita harus bertemu dengan orang-orang hebat, harus bertemu yang memang untuk kita berubah gitu loh, yang kita awalnya nggak punya soft skill akhirnya punya soft skill, yang kita awalnya berapa persen menjadi sekian persen gitu. Jadi itu memang jadi mindsetnya itu harus seperti tumbuh gitu, growth mindset gitu, seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi ini menjadi semacam motivasi luar biasa dari Mas Rival Labor tersendiri, bukan hanya untuk anak-anak FKMSB, tapi juga secara komunal, secara universal, secara umum, terutama untuk host ya. Jadi biar hostnya nanti juga bisa internasional gitu kan. Oke, ini juga menjadi perantara mungkin bagi host nanti. Luar biasa ngobrol bareng Mas Rival Labror, banyak daging yang bisa didapat. Semoga ini menjadi sebuah cambukan penyemangat untuk yang lain, bisa melihat motivasi yang diberikan. Sampai jumpa di titik kesuksesan. Saya bisa mendoakan semoga nanti perjalanannya selamat sampai tujuan, bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya di negeri Malaysia, di negeri jiran. Satu hal, sampai berjumpa di titik kesuksesan. Amin, amin, amin. Oke, segitu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.